Selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu kucing orange paling terkenal di DreamWorks Universe, Puss in Boots. Sebuah teori mengatakan bahwa kucing tersebut seharusnya sudah mati sejak dulu. Sebenarnya, bukan musuh-musuhnya yang membuat dirinya mendekati ajal, melainkan dirinya sendiri. Kira-kira apa yang membuat Puss in Boots seharusnya sudah mati sejak dulu? Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Bersiaplah. Akhir tahun 2020 lalu, bioskop Indonesia sempat dibikin guncang karena hadirnya salah satu film animasi yang gak disangka-sangka bagus banget. Film keluaran dari DreamWorks tersebut berhasil merebut banyak hati penonton karena style animasi dan ceritanya yang begitu menarik. Film tersebut berjudul Puss in Boots. Buat kalian yang belum nonton, film ini membahas mengenai Puss in Boots, karakter kucing orange dari Universe Strike yang memiliki 9 nyawa dalam dirinya. Namun ia menyadari bahwa nyawa yang sudah dimilikinya hanya tertinggal satu saja. Nah, di tengah kepanikannya itu, ia juga dikejar oleh seorang villain yang berusaha untuk menghabisinya karena ia tahu bahwa nyawanya hanya tinggal satu lagi. Puss in Boots akhirnya berpetualang untuk mencari sebuah bintang jatuh yang bisa mengabulkan apapun keinginan orang yang pertama menemukan bintang jatuh tersebut. Masalahnya, bintang jatuh tersebut hanya bisa mengabulkan satu permintaan saja. Dan bisa kalian tebak, ternyata bukan hanya Boots yang mengincarnya. Ada karakter-karakter lain yang mengejar bintang itu, seperti Kitty Softpaws, Goldilocks, beserta 3 beruang kriminalnya, dan Big Jack Horner yang mengincar bintang itu juga. Nah, salah satu yang menarik dari film ini dan menjadi pembicaraan banyak orang adalah main villain atau villain utamanya yang benar-benar menakutkan sekaligus filosofis. Villain dalam film ini digambarkan sebagai sosok serigala bernama Death. Banyak orang yang menganggap bahwa Death merupakan manifestasi dari malaikat pencabut nyawa yang muak dengan tingkah laku Puss yang tidak pernah menghormati anugerah yang dimilikinya. Jadi kayak mentang-mentang dia punya 9 nyawa, dia kayak seenaknya aja gitu buat pakai stok nyawanya itu. Nah, si Death ini tuh sengaja datang di saat nyawanya tinggal satu sebagai hukuman untuk Puss. Namun sebenarnya ancaman terbesar yang bisa merenggut nyawa Puss itu bukan karena villain yang ia hadapi, melainkan dirinya sendiri. Jika kalian sadar, hampir semua keputusan yang dibuat oleh Puss itu selalu merugikan dirinya sendiri. Nah, hari ini kita akan lebih dalam mengeksplor mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Puss yang membawanya lebih dekat pada kematian. Pertama-tama, coba kita perhatikan dari cara Puss makan deh. Kamu pasti sering banget ngeliat Puss sering makan dan minum yang emang gak sehat banget buat seekor kucing. Jangan langsung berpikir kalau ini cuma kartun ya guys, karena apa yang Puss makan dan minum ini sebenarnya jelas banget bisa jadi salah satu alasan yang membawa dia pada kematian. Coba deh lihat scene ini. Dalam scene ini kita melihat betapa rakusnya Puss saat makan kerang dan hasilnya dia langsung mati. Mungkin kalian nganggep kalau ini bahan lelucon doang untuk sebuah film kartun. Tapi ternyata ada penelitiannya juga loh. Kalau memang ternyata kucing itu bisa mengidap alergi kerang. Bahkan banyak gejala-gejala yang mirip dengan apa yang kita lihat dalam film ini. Contohnya seperti gatal-gatal, pembekakan di wajah dan anggota badan. Alasan ini menjelaskan kenapa Puss sangat sensitif sama hal-hal seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri kan kalau Puss ini mengonsumsi banyak banget hal yang sebenarnya itu nggak sehat buat kucing. Mulai dari yang pertama, contohnya susu. Kita melihat kalau Puss sering banget minum susu di film ini yang tampaknya mengakibatkan sifat alkoholik. Dan faktanya ternyata memang kayak gitu, seekor kucing akan bereaksi saat meminum susu. Dia akan kelihatan seperti orang yang alkoholik. Ini bisa dilihat dari artikel-artikel yang mengatakan kalau emang susu bagi kucing itu nggak sehat karena usus mereka nggak punya enzim laktase, suatu enzim yang bisa membantu memecah gula dalam susu. Kalaupun kucing kalian emang suka minum susu, mending di stop aja deh mulai dari sekarang karena susu itu penuh dengan lemak yang emang nggak bagus buat kucing. Fakta ini sepertinya diabaikan oleh Puss karena dia malah kecanduan sama susu. Dan kalian bisa lihat sendiri, sudah berapa banyak gelas dalam scene ini susu yang sudah dihabiskan oleh Puss. Meskipun kalau kalian sering lihat kartun-kartun zaman dulu yang lagi minum susu, jangan dilakuin ya, karena emang sama sekali nggak sehat buat kucing karena bisa bikin mereka jadi kelebihan berat badan atau bahkan bisa mati. Selain susu, kopi juga nggak sehat buat kucing karena tubuhnya yang mungil dan kecil. Kalau si kucing mengonsumsi kafein atau kopi, bisa bikin meningkatnya detak jantung, muntah-muntah, diare, bahkan tremor. Gak cuma itu, bahkan kucing bisa mati gara-gara meminum kopi. Jadi jangan sekali-kali kasih kopi atau kafein ke kucing kalian ya guys, bahaya soalnya. Gak cuma karena film, Puss bahkan bisa saja mati saat dia lagi mempromosikan filmnya ke channel YouTube First We Feast. Dalam channel YouTube tersebut, Puss memakan beragam jenis sambal. Salah satu kandungan yang ada dalam sambal adalah capsaicin. Dan kalian tahu nggak kalau kandungan itu sangat berbahaya buat kucing.
Sebuah penelitian menunjukkan kalau hal itu bisa mempersempit jalur pernapasan, iritasi parah pada tenggorokan, dan bisa mengakibatkan kematian. Tapi pus memakan semua sambal itu. Dari sini jelas bahwa pus memakan banyak makanan yang emang berbahaya bagi tubuhnya. Ada beberapa hal lain yang sebenarnya bisa mengakibatkan dirinya terbunuh lebih cepat. Salah satunya adalah bagaimana cara dia berpakaian yang tidak lazim untuk seekor kucing. Kalau kamu pernah melihat seekor kucing yang diberikan baju khusus, tentunya dia sebenarnya nggak nyaman dengan kondisi itu. Bahkan, banyak para ahli yang menentang para pemilik kucing untuk mendandani peliharaan mereka seperti itu. Karena ternyata dengan memakaikan baju pada kucing itu membuat mereka jadi stres yang sebenarnya tidak ada benefit apa-apa pada dirinya selain hanya untuk kepentingan sosial media manusianya saja. Mari kita mulai dari atas sampai bawah ya. Dari bagian atas, kalian akan melihat kalau pus suka memakai topi koboynya yang sebenarnya bisa membunuhnya karena dua alasan. Pertama, dengan dia memakai topi dengan sisi lebar seperti itu, membuat dia nggak bisa memanfaatkan kumisnya dengan baik. Begini guys, kucing itu nggak bisa melihat apa yang biasa kita lihat. Kucing memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa membantu mereka untuk merasakan apa yang ada di sekitarnya, dan itu dilakukan dengan kumis mereka. Nah, kumis kucing itu kayak radar yang bisa merasakan adanya sesuatu di area mereka, getaran di udara, dan dia juga bisa merasakan kalau ada sesuatu yang mendekat ke arah dirinya. Nah, sebagai tambahan, kucing itu bagus banget saat melihat dari jarak jauh, tapi punya kesulitan dalam melihat sesuatu yang dekat, apalagi dengan jarak 30 cm di depannya. Nah, alhasil dia memanfaatkan kumisnya itu untuk membantu menavigasi benda itu. Nah, dengan menempelkan kumisnya ke bendanya, membuat kucing bisa tahu seluk-beluk bentuk benda itu tanpa harus melihatnya. Tapi karena adanya topi yang dipakai pus itu bakal mengganggu sensitivitas kumisnya karena berada di dekat wajahnya. Gak cuma kumis, bahkan kuping pus pun itu terhalang oleh topi tersebut. Kamu bisa bayangin gak, musuh bisa aja diam-diam menyelinap di belakang pus karena telinganya yang sudah terhalang dengan topinya itu. Kamu tahu nggak, kucing itu punya kualitas pendengaran yang baik di antara banyak hewan lainnya loh, karena memiliki jangkauan pendengaran yang lebih luas di antara manusia dan anjing. Nih buat kamu yang punya kucing, coba perhatiin baik-baik deh. Kalau kamu berada di ruangan yang sepi sama kucing kamu, terus tiba-tiba ada suara hadir di sekitar kucing kamu itu telinganya pasti akan langsung bergerak-gerak dan mengikuti arah datangnya suara. Nah, mereka bisa seperti itu karena mereka punya otot untuk menggerakkan telinga mereka dalam mengikuti arah datangnya suara. Teknik yang unik ini, fun fact-nya adalah bisa meningkatkan sensitivitas pendengaran suara sebanyak 15-20%. Dan ini semua akan hilang kalau pus memakai topi itu. Topi yang dipakai pus ini sebenarnya akan menghilangkan semua keunggulan pendengaran yang ada pada pus. Gak cuma itu, jubah atau sayap yang dipakai pus pun sebenarnya juga akan mengganggu. Mungkin jubah itu difungsikan bentuknya seperti kalung untuk kucing pada umumnya, tapi itu adalah sebuah kesalahan besar. Iya sih, memang kalung itu bisa berguna untuk mengidentifikasi siapa majikannya kalau mereka bertemu dengan orang asing. Tapi pada keadaan tertentu, kalung pada kucing ini bisa berbahaya buat si kucing. Misalnya seperti tercekik karena benda-benda tertentu. Nah, jubah atau sayap yang dipakai pus itu punya resiko 10 kali lebih besar daripada kucing pada umumnya. Apalagi bentuk sayapnya yang panjang bisa memudahkan musuh untuk menarik sayapnya dan membuat pus tercekik. Intinya, bukan keren yang pus bakal dapetin, tapi bencana buat dirinya sendiri karena gak ada manfaatnya sama sekali dari jubah itu. Dan ya memang benar kata Edna Mode di film The Incredibles. Dia pernah bilang, no capes atau tanpa jubah saat membuat kostum untuk para superhero. Tapi kamu tahu nggak apa yang paling buruk dari seluruh kostum yang dipakai sama pus? Yap, benar. Bootsnya atau sepatu bot yang dipakai oleh pus. Namanya sih emang puss in boots, tapi boots yang dia pakai itu sebenarnya berbahaya buat pusnya sendiri. Kamu pernah lihat nggak video-video yang ngasih tahu bagaimana reaksi seekor kucing saat kaki-kaki mereka itu diberikan alas kaki? Kucing akan merasa nggak nyaman dan berusaha untuk melepaskan alas tersebut. Tapi anehnya, pus malah nyaman-nyaman aja dengan sepatu yang dia pakai. Nah, kamu perlu tahu kalau kucing itu nggak suka kalau bagian kaki mereka diberikan alas atau penutup kaki. Well, ada banyak alasannya. Beberapa alasannya itu sebenarnya biasa-biasa aja, kayak sebuah fakta kalau ada sebuah kelenjar aroma di bagian kakinya yang dapat membantu mereka menandai wilayahnya. Tapi alasan paling seriusnya adalah kucing itu memiliki bantalan kaki cukup besar yang berguna untuk meredam suara. Hal ini membuat suara kaki kucing jadi lebih sunyi dan tersembunyi. Kucing itu benar-benar berjalan memakai jari mereka sehingga bisa bergerak tanpa adanya suara. Nah, tapi pus malah memakai sepatu yang jelas-jelas akan membuat suasana menjadi berisik dan menjadikan keuntungan bagi pihak lawan saat bertarung secara sembunyi-sembunyi. Alasan lainnya mengapa kucing tidak suka kalau bagian kakinya ditutupi oleh alas, karena kucing itu berkeringat melalui cakar mereka. Biasanya saat mereka merasa lagi gugup atau lagi takut.
Kamu pernah nggak bawa kucing kamu ke dokter hewan dan ngelihat kalau ada bekas-bekas kaki kucing di mana-mana karena air keringatnya yang turun dari bagian cakar kucing? Artinya saat Puss sedang merasa takut atau gugup dan keringatnya turun ke bagian cakarnya, ini berarti isi sepatu Puss itu bisa saja tergenang karena berisi air keringatnya semua. Selain itu, berkeringat akan membantu untuk mengatur suhu di tubuh, terus mendinginkannya dengan adanya penguapan di kulit. Ini berlaku sama seperti apa yang terjadi saat keringat datang dari cakar atau kaki kucing itu sendiri. Tapi akan jadi sangat tidak mungkin kalau kaki kucing itu ditutupi dengan alas yang mengakibatkan bagian cakar kucing gak punya ruang udara yang cukup. Malah kaki kucing mereka akan jadi lengket, bau, serta tidak akan membantunya untuk bisa menenangkan diri. Tanpa adanya kemampuan untuk berkeringat tentunya akan membuat Puss menjadi kepanasan, terutama pada saat dia sedang berantem dengan musuh atau waktu dia sedang gugup menghadapi sesuatu. Dari semua bagian-bagian Puss seperti topi, jubah, maupun sepatu bot yang dipakai tentunya akan memberikan banyak kerugian besar kepada Puss itu sendiri. Ini mungkin bukan pengetahuan yang banyak diketahui banyak orang, tapi kucing itu sebenarnya punya rambut-rambut kecil pada bantalan kaki mereka yang mirip seperti kumis. Rambut-rambut kecil ini nggak cuma berguna untuk melindungi kucing dari puing-puing atau kerikil kecil, atau dari bahan kimia ataupun paparan sinar matahari. Tapi ternyata adanya titik-titik saraf pada bantalan kaki mereka itu membuat mereka mengetahui lantai apa yang mereka baru saja lalui. Mereka juga bakalan tahu lantai itu terbuat dari apa, bahkan temperaturnya berapa. Nah, tapi dengan adanya sepatu boot yang dipakai oleh Puss, membuat dia kehilangan semua benefit yang ada dari cakar atau kaki Puss itu sendiri. Jadi, apakah yang dikatakan oleh dokter hewan dalam film ini benar adanya? Apakah Puss sudah seharusnya menjadi kucing normal pada umumnya yang pada film ini menghabiskan masa waktunya bersama ibu tua yang bernama Mama Luna? Sebenarnya enggak juga sih guys. Malah kalau dia menjadi kucing normal pada umumnya, Puss menjadi sesuatu hal yang akan berbahaya untuk dirinya sendiri. Kalaupun Puss bisa hidup aman, tenang, dan nyaman seperti kucing-kucing pada umumnya, dia seharusnya tidak menghabiskan waktu sepanjang hari bersama Mama Luna. Oke, kita jelasin dulu siapa Mama Luna dalam film ini. Jadi, Mama Luna adalah salah seorang karakter perempuan tua yang memelihara banyak sekali kucing. Pokoknya, semua kucing yang tidak bertuan atau kucing liar itu larinya ke rumah Mama Luna. Nah, Puss, saat dia lari dari kejaran serigala jahat, si Death tadi, dia bersembunyi di tempatnya Mama Luna. Nah, walaupun tempat tersebut nampak nyaman bagi kucing, ternyata tempat tersebut itu sangat berbahaya bagi kucing. Tahu nggak alasannya kenapa? Cuma karena tai, guys. Disgusting! Iya bener, kalian gak salah dengar. Buat kalian yang udah nonton pasti tahu bahwa tempat untuk membuang kotoran kucing di film ini, di rumah Mama Luna itu cuma ada satu bak doang. Mungkin kamu mengira itu hal yang wajar-wajar saja, tapi nyatanya tidak seperti itu guys. Mama Luna itu punya kucing sampai puluhan, dan kalau dia cuma punya satu kotak pasir, apa kucing-kucing lain gak capek nahan kotoran mereka di perut? Apalagi pastinya setelah masing-masing kucing mengeluarkan kotoran mereka, harusnya tempat itu bakalan jadi bau gak sih? Kecuali ya Mama Luna membereskan kotak pasir itu satu persatu setelah masing-masing kucing pup di sana. Tapi rasanya aneh banget, karena bentuk kotak pasirnya saja itu udah menjijikan gitu. Mana mungkin Mama Luna sempat punya waktu untuk membereskan kotak pasir itu terus-menerus dengan puluhan kucing di rumahnya. Gak cuma itu, kalau kotak pasirnya aja cuma ada satu, otomatis kucing-kucing lain setelah ngeluarin kotoran mereka di tempat itu, lantai rumah Mama Luna juga pastinya akan berserakan kotoran, ya nggak sih? Jelas banget itu akan menimbulkan masalah baru, yaitu penyakit-penyakit yang berbahaya bagi kucing itu sendiri. Jadi, kalau dihitung-hitung secara keseluruhan dengan fakta-fakta ini, mungkin seharusnya Puss itu sudah mati sebanyak 15 kali. Dengan melihat fakta-fakta seperti tadi, mungkin seharusnya villain Puss adalah karakter yang lebih peduli terhadap Puss dibandingkan dengan yang lain. Seriusan deh, untuk bisa menghargai hidup kalian itu pastinya harus menghargai hal-hal kecil terlebih dahulu. Keputusan-keputusan kecil yang akan meningkatkan kualitas diri kalian ke depannya. Jadi mungkin itulah kenapa serigala atau Death selalu membuntuti Puss setiap saat, yaitu untuk mengajarkan sesuatu kepada Puss tentang hal-hal kecil atau keputusan kecil yang sebenarnya akan sangat berdampak pada dirinya. Serigala atau wolf bukan ingin menghukum Puss karena kecerobohan yang dilakukan Puss itu sendiri, tapi untuk berkonsultasi kepada dirinya tentang bagaimana caranya untuk bisa membuat hati menjadi lebih bersyukur, yang nantinya membuat nyawa Puss juga akan semakin panjang, dan pastinya untuk menghargai hidup juga sih sebenarnya. Oke guys, itu dia teori galak film DreamWorks Part 4. Semoga kalian bisa terhibur ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa
Coming soon, Creepy Crime Case akan selalu update di Spotify. Sampai jumpa di episode Dontologi Channel berikutnya.